Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk sesi ketiga pada daurah Nahwu dan Sharaf di Ma'had Darul Hadits di kota Palembang. Kita masuk kitab tafsir bab ketiga. Sebelumnya kita merojah lagi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Dua bab tadi dihafalkan sebagai bekal, sebagai modal. Bab ketiga judulnya wazan dan mauzun. Wazan dan mauzun. Tafadhal pengertian wazan dan mauzun. Pengertian wazan dan mauzun. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau ukuran. Mauzun secara bahasa adalah sesuatu yang ditimbang. Ya, yang tadi kita hafalkan fa'ala yaf'al itu wazan sebagai pola, sebagai acuan. Nanti diterapkan pada kata yang disebut dengan mauzun. Fataha yaftahu fathan, itu namanya mauzun. Ya, anggapnya tadi dikiaskan dengan penjahit. Penjahit punya pola, itu namanya wazan. Mauzunnya apa? Kain yang dia beli di pasar, kain yang dia beli ya 1 meter, 2 meter, terus dicocokkan, itu namanya mauzun. Lanjut, adapun secara istilah. Adapun secara istilah, wazan adalah suatu kata yang dibentuk dari huruf fa, ain, dan lam. Ia berfungsi untuk menimbang kata lain agar diketahui huruf asli dan huruf timbangannya. Adapun secara istilah dia susunannya fa, ain, dan lam, cuma 3. Ya, ini yang sudah baku, yang sudah berjalan. Kalau antum mau bikin sendiri, wazannya abata, terserah. Ya, kali aja ada yang mengakui apa hasil buatan antum. Tapi sampai hari ini semua wazan fa'ala. Ya, belum ada yang keluar dari paten ini. Misalkan saya mau bikin sendiri, saya pengen bikinnya abata. Abata ya batu, abetan, abitun, ma'butun, ibad, dan seterusnya. Ya, berarti ibad. Ya. Kalau ada yang mengakui, masya Allah, alhamdulillah, berarti itu punya power. Tapi tidak ada yang keluar dari paten fa'ala. Nanti kalau antum paham ini, bisa menilai mana yang asli, mana yang tambahan. Tujuannya nanti kalau antum cari kamus, misalkan nemu kata yadribu, nggak tahu artinya, cari di kamus, dibuka huruf ya, sampai gondrong juga nggak ketemu. Mana ini yadribu, nggak ketemu. Maka carinya harus kata dasarnya. Dot, ro, ba, insya Allah ketemu. Itu pentingnya adanya wazan, bisa menimbang mana yang asli, mana yang tambahan. Lanjut, adapun mauzun. Adapun mauzun, maka ia adalah kata yang ditimbang dan harus sesuai dengan wazan. Ya, jadi mauzun itu yang ditimbang. Anggapnya antum beli buah. Ya, buah ini namanya mauzun. Ditimbangnya di mana? Di alat timbangan. Misalkan belinya 1 kilo, ya harus 1 kilo. Ya, jangan sampai 2 kilo. Ya, antum beli duku di jalan. Yang ditimbang itu mauzun. Alatnya namanya apa? Wazan. Bang, beli di sini manggil apa? Bang atau Kang? Kakang. Ya.
Kakak, kakak beli duku 1 kilo, maka dukunya di atas ditaruh di mana? Timbangan. Dimasukin berapa dukunya? 1 kilo. Ya kita aja yang beli kadang pengennya bang tambahin lah bang, ya lebihin lah 1,2, 1,5. Kalau gitu situ aja yang jualan saya yang beli gitu. Ya harus apa? Disesuaikan dengan wazan. Perhatikan tabel cara menimbang mauzun dan wazan. Lihat polanya fa'ala. Mauzunnya apa? Doroba. Perhatikan harokatnya sama nggak? Sama, harus sama. Jangan wazannya fa'ala dibacanya duriba, jangan. Dibacanya durubu, jangan. Ya, berarti apa? Ya, keluar dari timbangan. Maka fa menempati huruf apa? Dot. Ain menempati huruf ra. Lam menempati huruf apa? Ba. Begitu seterusnya. Yaf'alu ada mauzunnya ya'lamu, sama harokatnya semua? Sama harokatnya semua? Sama. Ya memang harus disamakan. Mafhum? Huruf fa-nya apa? Ain. Ainnya huruf lam. Lamnya huruf mim. Apa tambahannya? Ya, begitu. Dan seterusnya dilakukan hal tersebut. Pengen lebih jelas lagi, lihat keterangan kata doroba namanya mauzun. Ikut wazan apa dia berarti? Fa'ala. Perhatikan polanya. Mauzunnya doroba, wazannya apa? Fa'ala. Ikut wazan fi'il madhi. Maka dot menempati fa, ra menempati ain, ba menempati apa? Lam. Qadirun ikut wazan apa? Fa'ilun. Huruf fa-nya apa? Qa. Huruf ainnya dal. Huruf ra-nya lam. Begitu seterusnya. Ya, berarti apa, mau nggak mau memang harus hafalkan pola. Jadi nanti ketika baca Al-Quran, wah ini polanya ikut wazan apa? Sudah bisa menebak. Sudah bisa apa? Memahami. Ingat, ada ilmu harus ada praktek. Jangan tunggu-tunggu. Ya, karena apa? Ilmu itu akan menghubungi temannya. Siapa temannya? Aman. Dikolek terus, dikontak terus. Tring, ring, 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 ring. Ya. Kalau amalnya mau menjawab, insya Allah ilmunya nempel. Tapi kalau si amal ditelepon-telepon, enggak nyambung, enggak jawab, pergi dah ilmunya. Mahfum? Ya, begitu seterusnya. Nanti kalau antum dapat wazan ini, berusaha dipraktekkan. Berusaha belajar menganalisa. Lanjut catatan. Harokat huruf berakhir pada huruf ini bisa domah, fathah, kasrah atau sukun. Dibahas di ilmu nahwu. Ada harokat huruf pertama sampai sebelum akhir, maka harus sesuai dengan wazan. Ya, ahsan. Contohnya qadirun boleh dibaca qadiron, boleh dibaca qadirin. Ilmu apa yang main? Nahwu. Ilmu apa yang bermain? Nahwu. Adapun dari awal sampai sebelum akhir bacanya harus cocok dengan wazan. Nggak boleh tuh baca qodurun, nggak boleh. Nggak boleh dibaca qodarun, nggak boleh. Karena ikut wazannya apa? Fa'i, maka qodi gitu. Fati, fatihun. Ya, apa lagi? Banyak contohnya ikut wazan fa'ilun. Tips, lanjutkan. Jika kalian memiliki sehelai kain dalam kurung mauzun, kemudian dipotong sesuai pola baju dalam kurung wazan, maka kain tersebut akan menjadi baju. Jika dipotong sesuai pola celana, maka akan menjadi celana. Begitu juga ilmu sorof, ada huruf hijaiyah dalam kurung mauzun. Jika ditambah sesuai ditimbang, jika ditimbang sesuai pola fi'il madhi wazan, maka akan menjadi fi'il madhi. Jika ditimbang sesuai pola isim fa'il, maka menjadi isim fa'il. Ya, jadi huruf hijaiyah, abatasa dan seterusnya itu anggapannya mauzunnya. Kita timbang dengan wazannya fi'il madhi, maka harokatnya harus sesuai dengan wazan.
Begitu seterusnya. Qadir harus ikut qadir, nggak boleh ikutnya kodu atau koda, nggak boleh. Maf'ulun, ya maqdurun, jangan dibaca apa makurun misalkan, atau apa makudurun, nggak bisa. Harus sesuai dengan polanya, harus sesuai dengan apa pola. Misalkan di sebuah pabrik pembuatan apa tuh yang bisa dicetak-cetak kalau di pabrik, anggaplah bodi mainan, udah ada cetakannya belum? Ya, tinggal dimasuki bubuk apa? Bubuk plastik, ya nanti dipres, dimasak, nanti keluar jadinya apa? Bodi mainan. Masa dipres jadinya apa? Jadi genteng, kan nggak mungkin. Ya, maka harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan wazannya. Alhamdulillah, selesai bab ketiga tentang wazan dan mauzun. Ada yang pernah buat agar-agar? Tahu agar-agar? Swallow, ya, mereknya Swallow ya. Mafhum? Ada cetakannya nggak? Ada. Bahan bakunya apa? Ya serbuk tadi, dimasak pakai air, kemudian dicetak digambar bunga misalnya. Setelah jadinya apa? Jadi apa? Jadi kue dadar. Maksudnya kue dadar. Ya jadi apa? Jadi bunga. Begitu seterusnya. Itu namanya wazan dan mauzun. Mafhum? Ya. Perhatikan nomor 5, latihan 1. Fi lauhim mahfuz. Lam wazan. Perhatikan lamnya. Pada kata bergaris bawah menempati huruf apa? Mahfuz ikut wazan maf'ulun. Berarti lamnya menempati huruf apa? Dha. Huruf apanya? Dha-nya. Lagi ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Ain wazan pada kata bergaris bawah menempati huruf apa? Dal. Karena kadih ikut wazan fa'il, maka ain menempati huruf dal. Begitu seterusnya. Ya, maka sekali lagi perlu menghafal wazan-wazan. Nanti kalau antum baca, oh ini wazan apa? Oh wazan isim fa'il. Oh ini wazan apa? Isim maf'ul. Walaupun apa? Ya tidak mudah untuk menganalisanya. Tapi dengan terus-menerus melatih, dia akan memiliki kemampuan untuk menganalisa. Ya, memiliki apa? Kemampuan untuk menganalisa. Latihan kedua, min syarri ma khalaq. Ambil kata khalaqa. Ikut wazan apa dia? Fa'ala. Fa-nya huruf apa? Kha. Ainnya huruf apa? Lam. Lamnya huruf qaf. Sekarang ditunjuk, coba dicek. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Siapa namanya? Dimas ya? Ya, ya'lamu ikut wazan apa? Ahsan, yaf'alu. Semua harokatnya sama. Sekarang fa-nya menempati huruf ain. Ahsan, ainnya menempati huruf lam. Lamnya menempati huruf mim. Ya, begitu cara prakteknya. Ya, mohon. Ya, walaupun nggak harus dikerjain sekarang, tapi yang penting antum sudah paham cara mengerjakannya. Nanti dikerjakan ya bareng apanya? Bareng keluarganya, insyaallah taala. Semoga Allah ya mudahkan. Tugas, buatlah permisalan antara wazan dengan mauzun terhadap benda atau sifat yang ada di sekitar kita. Coba kira-kira siapa yang bisa kiaskan? Kalau anak tadi terus-menerus kasih kias, ya bahan dengan pola. Ya tadi lagi agar-agar dengan cetakannya. Ada bodi mobil mainan, ada cetakannya. Kira-kira siapa yang bisa ngasih contoh, angkat tangan. Anak kasih lagi, genteng, bikin genteng, ada cetakannya nggak? Ada, masukin tanah liat, mauzun, dipres dengan cetakan apa? Genteng. Akan jadi apa dia? Genteng. Dicetak dengan cetakan batu bata, akan jadi apa? Batu bata. Sekarang siapa yang mau kasih contoh? Fadhal, angkat tangannya. Yang gampang-gampang saja. Mohon. Abu Zaki, fadhal. Contohnya apa?
bikin dadar pakai cetakan nggak? Apa tuh yang itu? Atau martabak ya? Ada cetakannya? Ada kan? Ya, bahan-bahannya dikumpulin semua dicetak di loyang. Jadinya apa? Bulat. Ya. Contohnya banyak. Atau di sekitar lingkungan kita saja. Ya, kita punya anak, ditaruh di lingkungan yang suka ngomongnya kotor. Itu anak akan terbentuk. Itu anak akan terpola dengan lingkungannya. Ya, maka jangan heran kalau anaknya keluyuran, misalkan main di mana di lingkungan yang kurang bagus, nanti pulang-pulang dapat kosakata baru dia. Ya, dapat kosakata apa? Baru. Padahal kita bapaknya nggak pernah ngajarin, uminya nggak pernah ngajarin. Lu dapat dari mana? Ternyata apa? Habis bergaul dengan teman yang memang lingkungannya apa? Ya, berkata kotor dan seterusnya. Mafhum? Ya, itu antara wazan dan mauzun. Galeri istilah. Ada wazan, ada mauzun. Kita ambil kata mutiaranya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahli. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lisan yang berbahasa Arab, baik aktif maupun pasif, adalah syiar agama Islam dan pemeluknya. Ya, maka ini adalah bagian dari syiar, bagian dari alamat, bagian dari tanda kalau dia seorang muslim dengan bahasa apa? Arab. Bahan murajaah. Nah, ini buku setiap 3 bab ana buat bahan murajaah. Bab 1 ada huwa, huma, hum, ya, huma, hunna dan seterusnya. Ada fa'ala, yaf'alu, fa'lan dan seterusnya. Ada bab ketiga wazan dan mauzun. Evaluasi pilihan ganda 1 sampai 20 dikerjakan. Ya, sebagai apa? Bahan evaluasi sudah sejauh mana ya pemahaman kita. Kalau antum maunya ringan-ringan, ya 1 hari nanti tugasnya dikerjakan 1 bab. Kalau belum paham, dengerin lagi rekamannya. Ya, insya Allah Ta'ala ini 20 bab, nanti ini juga 20 bab, ya kurang lebih jadi 40 hari. Dimungkinkan. Ya Pak? Dimungkinkan. Insya Allah nanti kalau ada yang buka pelajaran jurmiyah, buka pelajaran nahu yang lainnya, ya insya Allah ini sebagai jembatannya. Insya Allah Ta'ala sebagai apa? Jembatannya. Dan semoga Allah berikan keberkahan ya sampai akhir hayat kita ngerti tentang apa? Bahasa Arab. Insyaallah ta'ala. Dah selesai dari bab 3. Walhamdulillah. Sekarang kita masuk taisirnya. Kalau Jumat besok belajar atau gimana jadwalnya? Belajar? Benar? Paling nggak sampai jam 11 ya? Ada persiapan apa? Sampai jam 10 ya, khair. Persiapan apa? Jumatannya. Persiapan apa? Jumat. Terakhir sampai hari Sabtu. Ya kita ambil semampu kita. Ya kalau selesai alhamdulillah. Kalau tidak, ya mungkin bisa didengarkan apa rekamannya yang ada di YouTube. Insyaallah. Dah, sekarang kita masuk bab ketiga dari taisir. Tadi bab 3 adalah jawaban dari bab yang ada di nomor 2. Sekali lagi kita flashback ke belakang. Tugasnya nahu di mana ruang pembahasannya? Kalam. Setelah dicek unsur paling kecil adalah apa? Huruf. Huruf ketemu huruf, kata. Kata ketemu kata, kalimat. Kalimat itu sendiri ya kalam. Kalimat sempurna itu ya kalam. Tapi kalimat sempurna ini nggak dibahas di buku ini. Ya nanti di jilid kedua, insya Allah. Yang kita bahas yang mana? Yang tengah, kata. Lah huruf yang ini dibahas nggak? Dibahas, tapi di ilmu tajwid, di ilmu makharijul huruf dibahas. Ya, sekarang kita fokus yang tengah, kata. Kata ternyata setelah dicek ada berapa? 3. Isim, fi'il,
huruf. Lah, di atas huruf, di sini huruf. Apakah sama atau beda? Jawabannya di bab berapa? 3. Atau gampangnya gini, ya, ini kan tadi tembok susunannya apa saja? Batu bata, semen, pasir, air. Kita ambil batu batanya saja. Kira-kira batu bata itu satu jenis atau macam-macam jenisnya? Hah? Bener, satu jenis. Anak kaget ngeliat batu bata segede-gede gini. Ya, di tangan kecil-kecil sini. Berarti banyak apa? Jenisnya. Atau ada yang batako. Tahu ya batako ya? Yang warnanya kayak warna semen. Ya, ada di daerah. Begitu juga kata. Ternyata kata itu nggak hanya satu. Isim, fi'il, huruf. Begitu. Kurang lebih apa? Ada macam-macamnya. Nah, yang kita bahas sekarang ya huruf di atas sama huruf yang di bawah apakah sama ataukah beda? Kita buka halaman 24. Bab ketiga huruf. Tafadhal dibaca. Barakallahu fiik. Pengertian dan pembagian huruf. Ketahuilah, zadakallahu ilman. Huruf itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf ini lebih dikenal juga dengan nama huruf hijaiyah atau huruf ejaan dari alif sampai ya. Huruf ini tidak masuk dalam kategori pembagian kalimat atau kata. Huruf ini adalah unsur terkecil penyusunan kata. Ahsan, barakallahu fiik. Jadi huruf itu ada 2 ternyata. Yang pertama namanya huruf apa? Mabani, yang disebut huruf hijaiyah. Dan huruf hijaiyah ini bukan kata. Dia adalah huruf yang merangkai sebuah kata. Maka huruf yang di atas tadi, yang di atas tabir ini, yang paling atas namanya huruf hijaiyah. Ya, salahkan orang Arab. Kenapa namanya sama-sama huruf? Ya, ada hikmahnya supaya kita teliti. Kadang barangnya sama, ternyata berbeda hakikatnya. Mafhum? Dan ini akan beranjak juga dalam pembahasan nanti asma wa sifat. Allah memiliki sifat sam'un, mendengar. Kita juga manusia memiliki sifat sam'un. Ya, mendengar semuanya? Walhamdulillah. Apakah sama hakikat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarnya makhluk? Walaupun sama-sama sam'un. Sama atau beda? Pasti berbeda. Ya, Allah Subhanahu wa taala pendengarannya maha sempurna. Allah mendengar segala masmu'at yang mengandung suara yang bisa didengar. Semua suara walaupun lirih, walaupun kecil, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sama-sama memiliki sifat apa? Mendengar tapi terbatas penuh aib. Ya. Ada orang ngobrol di sana kita nggak dengar. Ya. Ada orang yang mungkin di sana juga nggak dengar. Bahkan yang di sebelah sini lagi bisik-bisik, kita tidak dengar. Kemampuan mendengar kita apa? Terbatas, penuh kekurangan, penuh aib. Apalagi kalau sudah semakin tua, ya terkadang ada yang namanya penyakit apa? Pendengarannya kurang, harus perlu alat apa? Alat bantu. Maka disitulah ada hikmahnya. Terkadang satu kata itu sama, ternyata hakikatnya berbeda. Tergantung disandarkan kepada siapa. Ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa pendengaran Allah dengan makhluk. Pendengaran Allah maha sempurna. Dan kita tidak boleh menyamakan pendengaran Allah dengan makhluk. Maka dari sini kita seakan-akan dilatih. Oh, ini sama-sama huruf, tapi ini huruf apa, ini huruf apa. Harus dibedakan. Bisa dipahami? Ya, lanjut yang kedua huruf ma'ani. Yang kedua huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki makna. Ada saja maknanya berusaha dipahami secara baik kecuali setelah bergabung dengan kata lainnya. Contohnya lam, ila, wal, dan atau demi, ila, ke, fa, maka,
mim dari. Huruf yang kedua namanya huruf ma'ani, dan huruf ma'ani ini adalah kata. Walaupun dia cuma satu huruf, misalkan wa. Walaupun satu, dia bukan hijaiyah. Dia apa? Dia kata. Ya, wal asr. Wawunya wawu apa namanya? Qasam, sumpah. Dan wawu ini bukan huruf, dia kata. Tapi kata yang mana? Kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, inilah dia huruf, namanya huruf ma'ani. Begitu. Kayak di bahasa Indonesia, ke, di, itu kata atau huruf? Budi pergi ke masjid. Ke ini kata atau huruf? Kata. Kalau huruf itu B, U, D, I, itu huruf. Tapi kalau ke, itu namanya apa? Kata. Entah kata sambung, entah kata apa, pokoknya disebut dengan apa? Kata. Di bahasa Arab juga ada. Walaupun dia satu, tapi dikatakan kata. Bisa dipahami? Ya, lanjut huruf ma'ani ini. Huruf ma'ani ini walaupun menggunakan istilah huruf, tetapi di dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori kata. Nah, masuk dalam kategori kata. Walaupun satu, waw, fa artinya maka, tapi dia dikatakan kata. Nanti insya Allah asar kita praktek. Kita cari mana isim, mana fi'il, mana huruf. Pelan-pelan saja, nanti bisa dilanjutkan. Ya, sampai ya terus menganalisa. Insya Allah antum memiliki nanti apa? Ya, kemampuan untuk menganalisa, menebak mana yang huruf, mana yang isim, mana yang fi'il. Nanti bertingkat lagi kemampuannya, mana yang pelaku, mana yang mubtada, mana yang khabar. Dari awal saja dulu kita praktekkan. Lanjut, yakni masuk dalam pembagian macam-macam kata. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, huruf ma'ani identik dengan kata sambung atau sejenisnya. Ya, kayak tadi ke, di, apalagi kira-kira bahasa Indonesia selain ke, di, kurang nggak bahasa Indonesia ya? Khair insyaallah. Lanjut, dari sini terjawablah. Dari sini terjawablah huruf pada unsur penyusunan kalam adalah huruf mabani. Sedangkan pada pembagian macam-macam kata adalah huruf ma'ani. Fata'ammal, perhatikan. Jadi huruf yang di sini di atas namanya mabani, yang di bawah namanya apa? Ma'ani. Mabani artinya merangkai. Ma'ani artinya mengandung arti. Hanya saja dia belum pasti, belum jelas artinya. Kalau nempel imma sama fi'il, imma sama isim. Nah, sekarang kita mau berkenalan macam-macam huruf ma'ani. Lanjut, huruf ma'ani sangat banyak macamnya. Contoh huruf ma'ani. Huruf ma'ani sangat banyak macamnya. Ada huruf jar, huruf qasam, huruf qasam, huruf nasab, huruf jazm, dan lain-lain. Pada kesempatan ini kita akan mengenal huruf jar. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi huruf itu kata. Huruf ma'ani itu kata, dan dia banyak macam-macamnya. Kayak tadi ada batu bata, banyak macam-macamnya. Ya, batu akik juga apa? Ada banyak macam-macamnya. Maka huruf ma'ani banyak macam-macam. Untuk kesempatan kali ini kita berkenalan dengan huruf yang namanya jar. Di sini ada 9. Kita hafalin 9 dulu. Wa ila dia masih ada teman-temannya. Ikuti. Min ila, an ala, fi rubba, kaf lamba. Ada 9. Sekali lagi, min ila, an ala, fi rubba, kaf lamba. Min artinya dari. Innahu min Sulaimana. Ini namanya kalimat sempurna. Ini namanya apa? Kalimat sempurna. Nanti tugas antum ngebahas inna ini isim fi'il atau huruf, dibahas. Hu ini isim fi'il atau huruf. Amin isim fi'il atau huruf? Huruf jawabannya. Huruf apa? Huruf jar.
Nanti Sulaiman isim fi'il atau huruf dibahas. Pahami ini saja dulu, nanti baru beranjak yang jadi pelaku siapa, yang jadi objek siapa, yang jadi hal, yang jadi tamyiz, yang jadi mudhaf, yang jadi mudhaf ilaih. Nanti insyaallah taala. Yang penting tahu dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Begitu. Ila apa artinya? Kepada. An artinya dari juga. Ala artinya di atas. Fi rubba bisa jarang bisa sering, nanti tergantung konteksnya. Kaf seperti, li milik, bi dengan. Ya, jadi 9 ini dihafal. Mafhum? Gampang ngafalnya? Coba sekali lagi. Min ila, an ala, fi rubba, kaf lamba. Masya Allah. Hafalkanlah huruf jer di atas dengan baik dan lancar. Huruf jer pada sebuah kalimat sempurna hanya masuk ke dalam isim. Jadi kalau ada huruf jer, otomatis di depannya isim, bukan fi'il. Berarti huruf jer temennya hanya isim, nggak mau masuk ke fi'il. Jadi nanti kalau antum pelajari huruf atau pelajari kata, itu sama aja seperti kiasnya dengan manusia. Ada yang pengen bergaulnya sama ini saja, kalau sama ini nggak mau dia. Sama kayak ini, huruf jer itu hanya mau berteman sama isim. Kalau sama fi'il, mohon maaf, saya nggak akrab sama dia. Ada nggak manusia kayak gitu? Ya, kalau sama ini saya akrab, kalau sama ini, aduh, kurang gimana ya? Jadi ada kemiripan karakter kalau kita belajar apa? Belajar nahwu dengan karakter manusia. Ya udah, mau diapain, mau dipaksain si huruf jar masuk ke fi'il? Nggak ada ceritanya. Mungkin di darurat syair mungkin ada, di darurat syair ada. Bab berikutnya akan merinci pembahasan tentang isim. Barakallahu fikum. Jadi buku ini sekali lagi kita mau ngotak-ngatik, mau ngobrak-ngabrik. Waduh, apa bahasanya kok ngobrak-ngabrik? Mau diulek-ulek, diulek-ulek bahasanya harus orang Betawi ini. Mau diubek-ubek lah. Isim apa, fi'il apa, huruf apa. Hanya saja kita baru ngambil satu, yaitu huruf jer. Sisa nanti kita bahas isim, kita bahas fi'il. Mafhum? Jadi buku ini cuma ngebahas 3 komponen: isim, fi'il, huruf. Kenali dengan baik, insyaallah taala di bab kedua ada pembahasan buat kalimat. Ya, Anda juga udah bikin buku tentang arut. Ya, karena arut itu bisa dibikin, bait syair bisa dibikin. Kalau kita sudah kuat ya sorofnya, kuat nahunya, nanti bisa merangkai sebuah kata sesuai dengan polanya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Tafadhal jika ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, langsung kita latihan 1 seperti biasa, isilah titik-titik di bawah ini. Perhatikan nomor 5, fi lauhim mahfuz. Pada ayat tersebut terdapat huruf apa namanya? Jer, yaitu fi. Masya Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Huruf jer pada ayat tersebut adalah ila, dan seterusnya dikerjakan. Lengkapilah peta konsep berikut. Lihat, huruf terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama huruf apa namanya? Mabani. Huruf apa di sini? Ma'ani. Ada huruf apa aja? Ada qasam, ada ini, ada ini, ada ini. Huruf jar apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lamba. Dikerjakan peta konsepnya. Buat mudah murojaah. Dah? Tugas, cari huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf jarnya mana? Ba atau bi, boleh. Rubba muballagin au amin sami'in. Mana huruf jarnya? Rubba sama min, dan seterusnya dicari. Begitu. Ya, kalau enggak di garis bawah aja dulu, nanti di rumah dilengkapi, ditulis. Ya, galeri istilah, ada huruf mabani, ada huruf ma'ani.
Kata Mutiara, qala Syekh Mukbir rahimahullah taala, at-talibu alladhi yakunu qawiyan fil lughatil arabiyyah tashulu alaihi baqiyatul ulumi biidznillah. Penuntut ilmu yang kuat dalam bidang bahasa Arab, maka insyaallah taala akan mudah bagi dia sisa ilmu yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kunci, karena dia alat. Semakin besar alat yang antum pakai alat-alat besar, pakai beko, pakai apa, ini kan insyaallah bangunannya semakin indah, semakin mudah insyaallah taala. Coba kalau antum mau bikin apa perumahan di sini cuman pakai cangkul, bisa selesai? Bisa, cuman apa? Lemes-lemes dengkul ya. Capek. Karena alatnya apa? Kurang memadai. Sama begitu juga para penuntut ilmu. Bahkan ada ulama mengatakan penuntut ilmu kalau nggak bisa bahasa Arab bukan penuntut ilmu. Nggak usah didengerin ucapannya. Dia ngomong A, ngomong B tentang fitnah, jangan dengerin. Karena dia bukan penuntut ilmu. Terlebih lagi bukan ulama, bukan para masyayikh. Ya, dengerin aja ucapan dia, dilipat, ya, kemudian dimasukin kantong, selesai. Ngomong bahasa Arab aja nggak bisa. Ya, sudah ngomongin masalah apa? Hah? Ya, masalah umat yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Panduan murojaah bab 1 nahu apa pengertiannya? Saraf pengertiannya apa? Bab 2 ruang kerjanya di mana? Kalam. Oh, udah dijawab sebetulnya di sini ya. Jawabannya ada di sini. Huruf, kalimat, jumlah. Kalimat ada berapa? Isim, fi'il, huruf. Huruf di atas sama huruf di bawah sama atau beda? Jawabannya ada di bab ketiga. Huruf ada mabani, ada ma'ani, dan seterusnya. Baru evaluasi pilihan ganda 1 sampai 20. Walhamdulillah. Sampai ngantuk ya. Wah ngantuk atau wah capek nih? Mudah belajar nahu? Ya, pahami bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa. Ya. Kalau di Pondok Ana ini pelajaran nahwu taisir 1, taisir 2 itu 1 pekan selesai. Ya, terus pekan keduanya baru masuk jilid kedua. Cuma belum jadi buku, masih cetakan fotokopian. Baru setelah selesai belajar jurmiyah, kayak murojaah nanti. Belajar jurmiyah itu seperti murojaah. Belajar mutamimah juga murojaah, tapi dengan grade yang beda, dengan level yang berbeda. Kalau keteteran dari sini, ya jangan harap ke atasnya bisa ngikutin. Tapi kalau dia dari awalnya ini mungkin, ya paham, kuat, insya Allah ke atasnya mudah. Insya Allah ta'ala, biidnillahi ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita at-taufiq. Selesai sesi keberapa nih? 3. Masih ada sesi 4 dan sesi ke-5. Ya, diatur nafasnya. Ya, yang mau minum dulu. Yang mau makan mungkin ya nyemil dulu supaya ya kuat lagi fisiknya. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.